Jesus, I sing for all that you've done for me. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga adik-adik sekalian. Ya, saya sangat senang malam hari ini meskipun bukan weekend, biasanya acara Learn from Korea dengan Profesor Bernardo di hari Jumat biasanya. Tapi kali ini kita ambil di hari Kamis ya. Dan mungkin untuk adik-adik maupun Bapak Ibu guru masih masa liburan ya. Liburan tahun ajaran, dan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun ajaran yang baru. Dan meskipun kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini khususnya di Jawa dan Bali kasus COVID cukup meningkat ya, dan kita tetap berharap kepada Tuhan dan kita akan terus memohon pimpinan Tuhan, dan kita tetap bersyukur meskipun dalam situasi yang tidak mudah buat bangsa kita tetap diberikan kesempatan untuk ikut dalam acara webinar yang penting kali ini. Ya, judul dari acara pada malam hari ini Learn from Korea, The Future of Jobs. Ya, jadi ini sangat cocok, sangat pas, sangat relevan untuk adik-adik sekalian yang sekarang mungkin masih di bangku SMA atau bahkan SMP ya. Nah, nanti Bapak Profesor Bernardo akan mengantar kita semua mendengarkan dan ikut berdiskusi nanti di dalam acara ini. Susunan acara kita pada malam hari ini seperti ini ya. Ini waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian. Nanti kita akan mulai mendengarkan sesi yang dibawakan oleh Bapak Profesor Bernardo di pukul 7.40 waktu Indonesia Barat sampai 8.25 ya malam. Lalu Q&A, tanya jawab ya, tanya jawab. Dan bisa dilakukan melalui Slido. Ya, jadi Bapak Ibu maupun adik-adik bisa ke slido.com. Ya, ini tidak perlu install aplikasi, nanti hanya masukkan kode dan di situ kita bisa memberikan pertanyaan. Dan boleh kasih jempol untuk pertanyaan yang juga cocok dan sama dengan kita, sehingga nanti saya akan bisa memilih mana pertanyaan yang bisa kita berikan untuk dijawab oleh Bapak Profesor Bernardo. Baik, Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik sekalian, pada malam hari ini ada banyak sekali peserta dan dari berbagai kota, berbagai sekolah, begitu ya. Dan saya mau menyapa, saya mau membaca ada 3 slide ini. Ya, secara cepat saja saya akan bacakan. Ada dari Sekolah Pelita Hati Balikpapan, dari Sekolah Dian Harapan Makassar, Bangka, Cikarang, dan Lipo Village, Sekolah Kristen Immanuel di Pontianak, lalu Sekolah Kristen Petra di Surabaya, GKI Greenfield di Jakarta Barat, Kairos Gracia Christian School Jakarta Barat, Sekolah Advent Purwodadi di Jawa Timur, Sekolah Kristen IPK BSD dan Pluit, Mawar Sharon Christian School Surabaya, Sekolah Kristen Tritunggal Semarang, Universitas Kristen Maranatha Bandung, SMA K8 Jakarta Barat, Cornerstone Global Academy Bekasi, SMA Santo Aloysius Bandung, belum selesai, Sekolah Dharma Suci Jakarta, SMA Marsudirini Bekasi, SMA Negeri 10 Tangerang, Universitas Kristen Petra Surabaya, Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang, Perguruan Kristen Metodis 6 Medan, STT Bandung, Politeknik Negeri Semarang, Sekolah Kristen Pancaran Berkat Jakarta, Sekolah Kristen Gamaliel Makassar, Sekolah Lentera Harapan di Banjar Agung, di Kupang, dan di Sentani, lalu Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta, GKI Beringin Semarang, sudah 2 slide. Masih satu lagi slide yang terakhir, SMTK Pelangi Kristus di Surabaya, Cahaya Bangsa Classical School di Bandung, STK IPP GRI di Lampung, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Sekolah Regina Pacis Jawa Tengah, Sekolah Bina Kusuma Jakarta, Harvest Christian School Tangerang, Sekolah Klasikal Terang Nusantara Bandung, Panti Asuhan Rumah Bintang Pekanbaru, Sekolah Palembang Harapan, Sekolah Filia Sofia Pekanbaru, Sekolah Santa Laurencia Tangerang, dan SMA Negeri 10 Yogyakarta. Boleh kasih reaction-nya, boleh kasih jempol, hati, atau tepuk tangan secara virtual. Terima kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga adik-adik sekalian, ini peserta kita malam hari ini, Bapak Profesor Bernardo, sungguh sangat luar biasa animo pada malam hari ini dari berbagai macam sekolah, gereja, dan juga dari berbagai kota yang tersebar di seluruh Nusantara Indonesia. Jadi kita bersyukur di dalam masa yang tidak mudah, tetapi kita diberikan kesempatan, diberikan izin oleh Tuhan untuk boleh mengadakan acara webinar pada malam hari ini. Ini juga semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu kita akan mengawali acara pada malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dihantar oleh Bapak Pendeta Timothy dari GKI Beringin. Apakah Pak Pendeta Timothy sudah hadir? Boleh di-unmute oleh Ibu Shelly. Sudah. Silakan Pak Timothy memimpin doa kita semua. Sungguh bersyukur dan satu kehormatan untuk bisa memimpin dalam doa. Mari bersama-sama saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur karena di malam hari ini, di tengah situasi kami dalam situasi PPKM di beberapa daerah, kami harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan kami semua mengarahkan diri kepada satu visi bersama, yaitu bagaimana kami melihat masa depan kami. Yang hadir di sini ada dari anak-anak, pegiat pendidikan, dan juga gerejawi, dan dari pihak-pihak gereja, kami semua menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Oleh sebab itu, kami semua menyatukan hati untuk mengikuti seminar ini agar kami mendapatkan satu bekal yang berarti untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan nanti. Kami bersyukur untuk Prof. Bernardo yang saat ini boleh hadir dan berbagi ilmunya kepada kami semua. Kiranya Engkau yang memakainya, Engkau menguasainya dalam seminar saat ini, supaya apa yang dikatakan, apa yang diucapkan sungguh-sungguh menjadi satu benih yang baik yang bisa ditaburkan di tanah yang subur, sehingga benih tersebut sungguh bermanfaat dan pada akhirnya bisa bertumbuh dan berbuah dalam limpahnya. Dan Kau yang menuntun kami semua supaya kami dapat berkonsentrasi dan menangkap makna dari pembicaraan ini, supaya sungguh-sungguh waktu yang kami berikan dan luangkan ini mendapatkan manfaat yang baik untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara kami di malam hari ini hanya ke dalam tuntunan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Timothy Setiawan. Sekali lagi saya minta maaf dan sudah saya ganti ya, Bapak Pendeta Timothy. Ya, siap. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih dan juga adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke dalam sesi yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Bernardo, izinkan saya memberikan satu announcement saja, satu pengumuman bahwa ACSI akan menyelenggarakan webinar parenting di hari Sabtu, 2 hari lagi ya, hari ini hari Kamis, hari Sabtu, sore pukul 5 hingga pukul 6.30. Jadi kalau mungkin adik-adik boleh ajak papa mamanya ya untuk ikut acara ini, maupun Bapak Ibu guru, kepala sekolah, Bapak Ibu pendeta, gembala, kami mengundang, dan para orang tua ya tentunya kita ikut ambil bagian di dalam webinar Parenting Learning Series ini. Ini yang pertama, begitu. Itu pengumuman dari saya. Nah, untuk menghantar acara kita pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan pembicara utama kita, yaitu Bapak Profesor Bernardo Nugroho Yahya. Saya mengenal beliau ini sudah lama ya, dari semenjak di UK Petra. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan lihat di education, di ini bachelor S1 Industrial Engineering di UK Petra, saya bertemu dengan beliau. Lalu saya juga bertemu di Korea Selatan ya. Jadi beliau mengambil master di Dongso University, lalu PhD di Busan Daehakyo, Busan National University di Korea Selatan. Nah, perjalanan karirnya menjadi dosen di UK Petra, lalu research fellow di PNU, Busan National University, lalu postdoktoralnya di Ulsan National Institute of Science and Technology, lalu menjadi associate professor, lalu assistant professor,
IME dan di HUF ya, di Hankook University of Foreign Studies. Dan sejak tahun lalu 2020 dipercaya dalam anugerah Tuhan ya, dipercaya menjadi full profesor di Industrial and Management Engineering IME gitu. Dan research interest beliau yaitu di data analytics, lalu di bisnis di process analytics, dan di machine learning and artificial intelligence on sensor data. Nah, itu perkenalan singkat dan tentu masih banyak lagi CV dari Bapak Profesor Bernardo ya, dan saat ini sudah tepat atau lebih 1 menit dari 7.40 yang kita siapkan. Waktu dan tempat kita berikan aplaus kepada Profesor Bernardo. Silakan, Pak Prof. Oke, selamat malam. Ya, bisa mendengar suara saya? Bisa, jelas. Bisa ya, oke. Oke. Ya, shalom semuanya. Terima kasih untuk perkenalannya dari Pak Agus. Ya, ini suatu kehormatan saya bisa berada di webinar kali ini, di webinar yang diselenggarakan oleh AJSI. Dan wow, luar biasa semangatnya dari anak-anak muda di Indonesia yang mau tahu tentang the future of jobs. Oke, jadi saya coba share screen saya. Oke, apakah bisa dilihat? Bisa, Bro. Oke, jadi hari ini topik yang diberikan kepada saya adalah bagaimana kita bisa melihat masa depan, ya the future of work atau the future of jobs, dan ya kita mau mencoba melihat bagaimana negara-negara yang ada di dunia ini, bagaimana ya mungkin Indonesia dan Korea dan negara-negara yang lain, mereka sudah punya visi ke depan bagaimana pekerjaan di masa depan itu. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Agus tentang profesi saya saat ini. Saya skip aja gitu ya. Tapi saya mau memperkenalkan tentang universitas di mana saya bekerja saat ini. Saat ini saya ada di Hankook University of Foreign Studies. Lokasinya ada 2, di kota Seoul dan ada di kota Yongin. Jadi kalau di kota Seoul ini ibu kota Korea Selatan, di kota Yongin ini 1 jam dari kota Seoul. Dan di kota Yongin itu kampus yang banyak banyak jurusan yang terkait dengan engineering, dengan social, ya, natural science, ya. Sehingga dibedakan antara jurusan-jurusan yang terkait dengan bahasa, jurusan terkait dengan ekonomi, hukum itu ada di kampus Seoul, yang terkait dengan teknik, terkait dengan natural science ada di kampus Yongin. Jadi saya ada di kampus Yongin. Ini sedikit profil tentang kampus Hankook University of Foreign Studies. Ada 22.000 mahasiswa aktif dan ada banyak profesor asing, ada 200 orang dosen asing di dalamnya. Dan saya bersyukur saya ada di dalamnya. Dan saat ini sudah punya partner dari berbagai universitas di belahan dunia. Ada kurang lebih 600 universitas dan ada kurang lebih 150 institut yang menjadi partner dengan universitas kami. Nah, ini research partner yang pernah saya punya experience bersama dengan lembaga-lembaga ini, dan saya bersyukur saya punya kesempatan untuk bisa berpartner dengan lembaga-lembaga ini, dan saat ini saya ingin sharing gitu ya kepada teman-teman, saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian apa yang saya pernah kerjakan, apa yang saya pernah alami, apa yang saya pernah lihat, dan apa yang saya pelajari hingga saat ini. Semoga bisa menjadi semangat untuk kita semua. Jadi saya akan membacakan beberapa hal tentang apa yang saya akan diskusikan hari ini, yaitu tentang latar belakang kita berpikir tentang future of work. Kemudian saya akan membahas 7 disruptors that shape the future of work. Ada 7 hal yang akan membuat dunia ini berubah tentang cara pandang pekerjaan di masa depan. Dan nanti saya akhiri dengan sebuah catatan. The future of work. The way we work is changing. Artinya apa? Cara kita bekerja itu akan berbeda dengan saat ini. Mengapa? Tentunya kita tahu ya,
Ini musim-musim yang sangat susah, bukan cuma di Indonesia, tetapi juga di Korea, dan juga di semua negara di belahan dunia. Ketika mulai COVID di tahun 2020, banyak orang yang mengalami PHK, ya, pemutusan hubungan kerja. Dan orang-orang yang sudah kuliah atau orang yang sudah melaksanakan pendidikan S1, S2, S3 di tahun 2019 dan lulus di tahun 2020 nggak bisa cari kerja gitu ya. Nah, ini statistik di Korea. Saya belum dapat statistik di Indonesia, tetapi kurang lebih mungkin sama gitu ya. Ada banyak sekali pemutusan hubungan kerja. Di Korea dari tahun 2020 sampai tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 1 juta pekerjaan yang hilang. Ini menjadi sebuah concern gitu ya, tentunya. Wah, kalau pekerjaan-pekerjaan yang lama hilang, kemudian bagaimana? Bagaimana saya punya cara berpikir tentang pekerjaan-pekerjaan di masa depan? Ini cuma di masa pandemi. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari sisi yang lain? Di sisi global, di sisi global sekarang ya pandemi mendorong ada situasi-situasi di dunia secara umum, yaitu tentang pembayaran. Ya. Ternyata ini adalah global situation yang kita harus juga lihat. Di era pandemi, kalau di Korea kita ngomongnya ini contactless, gitu ya. Contactless atau non-touch interaction, di mana kalau kita bayar, ya biasanya kita ngasih kartu kredit atau debit card atau ya entah kita mau kasih uang tunai gitu ya. Nah kemudian pasti ada sedikit sentuhan lah gitu ya. Orangnya megang uang kita, orangnya memegang kartu kredit kita. Nah ini bagaimana caranya supaya tidak ada kontak sama sekali. Ternyata ini semakin berkembang, gitu ya. Di dunia itu sudah mulai memikirkan kalau di area-area tentang finance, gitu. Oh ternyata ini nanti terus tanpa kita punya kredit card kita bisa bayar. Ternyata kalau misalkan di dunia transportasi gitu ya. Nah, ini juga nanti akan berkembang. Anda naik taksi enggak perlu bawa kartu kredit, enggak perlu bawa uang cash, kemudian cuma bawa handphone aja cukup nanti langsung bisa bayar. Nah, ini semua global situation, situasi global yang mengarah kepada satu titik yaitu contactless, di mana oh ini loh saatnya gitu ya, terutama di masa-masa COVID ini orang nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu orang gitu ya, nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan-jalan, tetapi tetap harus melakukan transaksi. Nah di sebelah kanan kita lihat, oh ternyata grafiknya ini semakin naik ya, contactless payment market. Nah, kita bisa melihat dengan kenaikan grafik ini semakin kita lihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan payment itu nanti akhirnya lintas benua, lintas negara. Anda bekerja mungkin di Indonesia, nanti pendapatannya mungkin dari Filipina. Saya ada di Korea, mungkin saya nanti bisa dapat pegawai orang India. Karena ya semuanya bisa dilakukan dengan contactless, non-touch interaction. Dan grafiknya diperkirakan akan terus meningkat. Belum lagi ada namanya global attention. Dunia semakin merasa bahwa ada resesi. Apa itu resesi? Nah, resesi ini ketika saya sebutkan di atas, yang pertama adalah tentang COVID. Nah, COVID ini membawa global recession yang luar biasa. Ternyata global recession ini memicu orang untuk berpikir tentang otomasi. Nah, kalau misalkan sudah tidak perlu orang tidak bisa bekerja, tetapi tetap harus ada ini yang namanya bikin masker. Ya. Masa nggak ada orang yang bikin masker? Nggak bisa dong ya. Kita harus pakai masker gitu. Masa nggak ada orang yang bikin masakan?
Kalau kita nggak ada yang bikin masakan, gimana caranya kita makan? Pasti tetap harus ada yang masak. Nah, orang makanya berpikir, gimana cara, misalkan yang bikin masker bukan orang, yang bikin masker adalah robot. Mulai berpikir tentang otomasi. Gimana kalau caranya orang yang bikin masakan bukan orang, tetapi robot? Nah, itu mulai orang berpikir bagaimana ini menjadi global attention, perhatian dunia. Gitu ya. Dan ada satu lagi yang menjadi perhatian global, yaitu namanya Sustainable Development Goals. Ada 17 goals yang ditetapkan oleh United Nations atau PBB, di mana 17 ini akan menjadi tujuan bersama dari seluruh dunia. Dunia harus bersama-sama mengatasi 17 hal ini. Dan ini harus menjadi perhatian dari semua negara supaya semua negara tetap dalam tingkat kesejahteraan yang sama. Mulai dari apa yang namanya no poverty, jangan ada kemiskinan. Zero hunger, jangan ada kelaparan. Good health and well-being, dan sebagainya. Jadi ini sudah ditetapkan oleh PBB supaya semua negara punya tujuan yang sama untuk melakukan 17 goals. Nah, ini tentunya menjadi pemicu, gitu ya. Ini adalah background yang memicu bagaimana the future of work itu akan muncul. Nah, saya tidak bisa menyebutkan banyak hal karena terlalu banyak isu yang terkait dengan the future of work. Tapi pada hari ini izinkan saya akan membahas tentang 7 hal yang mendisrupsi sehingga orang-orang mulai berpikir, oh iya, kita harus melihat bahwa the future of work is here. Ini satu contoh yang saya ambil, BYOD, bring your own device. Suatu hari pekerjaan kita itu, kalau dulu mungkin perusahaan mengatakan Anda nanti tinggal bawa badan, datang ke kantor, komputer sudah disediakan laptop, sudah disediakan alat, nanti disediakan mobil, nanti disediakan sepeda motor, semua sudah lengkap gitu ya. Fasilitas dari kantor ya, fasilitas dari perusahaan. Nah, ke depan bring your own device. Bawalah peralatan Anda sendiri. Anda punya perlengkapan apa? Kita akan coba rekrut Anda. Kira-kira kayak gitu. Nah, apa aja peralatan itu? Tentunya ada banyak ya, bisa kita bicara skills, kita bicara tentang knowledge, dan sebagainya. Nah, kita coba lihat satu persatu. Ini satu gambar yang dicetuskan oleh sebuah konsultansi di Europe, di Eropa. Jadi dia membahas ada 7 hal yang ini mendisrupsi tentang pekerjaan di masa depan. 7 hal ini saya bagi diversity and generational change. Jadi ada perbedaan dari sisi diversity ini keberagaman. Gitu ya. Jadi orang-orangnya beragam. Mungkin umurnya beragam. Generational ini berarti generasinya berbeda. Nah, itu ternyata yang mendisrupsi pekerjaan masa depan. Yang kedua, change in nature of career. Perbedaan atau perubahan dari sebuah karir. Gitu ya. Yang ketiga adalah resiko terhadap otomasi. Yang keempat, contingent work. Nanti saya akan bahas ini. Yang kelima, tech is everywhere. Technology is everywhere. Kalau di sini catatannya ini ya, ada 6 billion berarti ada 6 miliar smartphones. Apakah kita tahu ada berapa jumlah penduduk di dunia? Ya kurang lebih katanya, gitu ya, kurang lebih sekitar 6 miliar. Gitu. 6 sampai 7 miliar. Gitu. Tapi ada 6 miliar smartphones. Artinya apa? Satu orang itu bisa lebih dari satu. Nah, kalau misalkan itu satu orang bisa lebih dari satu, berarti kita bisa bayangkan, wow, ini teknologi yang bisa terkait dengan smartphone itu akan sangat banyak. Tsunami of data dan AI-based system.
Nah, kita coba lihat satu persatu ya. Diversity and generational change. Kalau kita dulu ya, ini mungkin sekarang yang ada di sini anak-anak SMA gitu ya rata-rata ya. Saya dengar dari Pak Agus ini banyak dari adik-adik mahasiswa gitu ya. Berarti saya bisa katakan ini generation Z. Sudah umum ya orang saat ini pakai Zoom. Oh, sudah umum orang pakai Google Meet, sudah umum pakai namanya WebEx atau FaceTime gitu ya. Sudah tahu semua dengan yang namanya gadget. Mau pakai tab, mau pakai iPad, mau pakai handphone gitu ya. Tetapi kalau kita mundur ke belakang, ada yang namanya Generation Y, ada yang namanya Generation X, ada yang namanya Baby Boomers, ada yang namanya Maturis. Nggak pernah kita bayangkan bagaimana ketika dulu orang itu tidak punya smartphone. Nah, kalau misalkan orang yang baby boomers, orang yang kelahiran tahun 45 sampai 60 ini kerja bareng orang generation Z, apa yang terjadi? Wah, ini sudah mulai nggak cocok gitu ya. Ada banyak yang harus diselaraskan. Yang satu sukanya telepon, yang satu sukanya pakai Zoom aja. Nah, sudah nggak cocok gitu ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang saat ini itu mendorong orang bukan lagi dengan telepon, tetapi harus tatap muka dengan Zoom seperti ini. Gitu. Kalau adik-adik yang SMA atau yang kuliah, mungkin tahu, kuliah pakai Zoom, video harus nyala. Gitu kan. Nggak boleh kalau misalkan video nggak nyala. Nah, tapi nanti bisa jadi alasan, Pak, Bu, internet saya lemot, nggak bisa. Atau mungkin nanti ada alasan gitu kan, Pak, Bu, video saya rusak. Nah, ada berbagai alasan sehingga ya. Tetapi terlepas dari itu semua, kita sekarang hidup di dalam sebuah generasi semuanya berhubungan dengan online. Kalau misalkan kita masih berada di dalam sebuah perusahaan yang konektivitasnya masih menggunakan surat tertulis tangan, nggak bisa. Di era-era seperti ini, mau kirim surat lewat pos, mau ke kantor pos saja nggak bisa keluar mungkin kan karena PPKM. Jadi kita harus mulai berpikir tentang hal-hal yang lebih cepat. Kalau pakai email, mungkin orangnya nggak tahu baca atau tidak, tetapi akhirnya kita pakai WhatsApp, pakai Messenger, lewat Facebook dan sebagainya. Gitu. Nah, cara-cara seperti ini itu kalau ada perbedaan generasi, ada perbedaan orang yang mengerjakannya, nah ini akan merubah cara pandang kita tentang pekerjaan masa depan. Contoh nih, ada sebuah perusahaan Korea namanya KB. KB ini Gukmin Bank. Gukmin Bank ini adalah sebuah bank sangat besar. Kalau bisa dikatakan ini mungkin bank yang paling paling cukup andil dalam kesejahteraan masyarakat di Korea. Saya katakan ini sebagai brick and mortar bank. Brick and mortar bank ini artinya adalah bank yang ada secara fisik. Jadi banyak gedungnya gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia mungkin nggak tahu ada BNI, ya, ada BCA, ada BRI, ya, itu gedungnya banyak gitu kan di mana-mana nanti bisa kita ketemu banknya. Itu namanya brick and mortar bank. Nah, di tahun 2016 KB ini mereka menyiapkan 15 orang dan 15 orang ini dikirim ke Kakao Bank. Ini ya yang kanan ini namanya Kakao Bank. Kakao ini adalah sebuah perusahaan IT. Jadi kalau misalkan ini pasti adik-adik atau bapak ibu sekalian semuanya familiar dengan WhatsApp gitu kan. Pasti semuanya familiar dengan Line. Nah, itu Messenger gitu kan. Di Korea itu kita menggunakan Kakao. Kakao ini adalah perusahaan yang ya, menghasilkan Messenger pertama kali, kemudian berkembang seiring perjalanan waktu, berkembang jadi luar biasa. Ada namanya Kakao Map, ada namanya Kakao Pay, sampai mau bikin yang namanya Kakao Bank. Di tahun 2016, mereka belum punya orang, sehingga mereka meminta bantuan dari beberapa bank besar seperti Gukmin. 15 orang dikirim ke Gukmin, ke Kakao Bank
untuk membantu IT di Kakao Bank. Nah, Kakao Bank ini baru berdiri tahun ya sekitar 2016, 2015 gitu ya. Pada saat Kakao Bank berkembang tahun 2020 ini ini dikatakan as promised the staff were offered to the chance to come back to KB last year. Tahun 2020, 15 orang yang dikirim ke Kakao Bank itu ditanya, kamu mau nggak kembali lagi ke Gukmin? Jawabannya apa? Mereka nggak mau. Kenapa gitu ya? Kenapa? Ternyata ahli-ahli IT ini adalah orang-orang muda. Dan mereka enjoy dengan semangat baru di online bank. Nah, ketika mereka kembali ke KB, itu mereka ketemu dengan orang-orang lama, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang generasinya itu sudah mungkin ya tadi pakai surat gitu ya, harus pakai memo, pakai kertas, semua dicatat pakai kertas gitu. Nah, buat mereka ketika ada di online bank itu mereka lebih leluasa, mereka bisa berekspresi. Mereka bisa punya ide-ide yang akhirnya ditampung dan sebagainya. Nah, ini yang mendorong banyak sekarang di dunia juga punya yang namanya mobile banking. Dan brick and mortar bank semakin lama semakin menyusut. Nah, di sini mulai tentang teknologi berbicara. Belum lagi kita bicara diversity. Ada yang bisa bahasa Korea? Ya, bisa ya. Nah, ini ada satu buku di Korea gitu ya. Ini adalah kalau diterjemahkan Jakartaeso Bomul Chatgi. Ini mencari harta karun di Jakarta. Nah, buku ini menarik sebenarnya karena buku ini mau menceritakan apa yang ada di Indonesia, tentang keberagaman Indonesia dengan menceritakan tentang kota Jakarta. Di Jakarta ini bisa kemana aja gitu. Penulis buku ini ternyata bukan cuma satu orang. Ditulis oleh orang Indonesia, ditulis juga oleh orang Korea, ditulis oleh orang Indonesia yang bisa bahasa Korea, ditulis oleh orang-orang Korea yang bisa bahasa Indonesia. Diversity. Ya. Karena apa? Untuk satu tujuan supaya memperkenalkan Indonesia ke Korea, butuh orang-orang yang dari banyak area. Gitu. Diversity diperlukan. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini kalau misalkan diterjemahkan ini namanya sate. Ini namanya gado-gado. Ini namanya kelepon, nasi goreng. Nah, ini. Jadi ketika saya memberikan buku ini ke anak saya, senang gitu ya, karena anak saya sekolah di Korea, kemudian mereka bisanya bahasa Korea gitu. Nah, mereka melihat ini, bisa baca, ini toh gado-gado. Ini tak apa ini namanya, es teler gitu ya. Nah, dengan ini mereka menjadi tertarik gitu ya. Ada diversity yang terlihat gitu. Nah, di sini juga kelihatan bahwa nanti ketika kita suatu hari ketemu dengan orang dalam satu tim yang beda generasi, yang beda mungkin beda suku, beda ras, gitu ya, bahkan sampai beda agama, itu kita akan punya decision yang lebih baik. Jadi masa depan itu akan tergantung dari bagaimana kita bisa bekerja sama dengan banyak orang, dengan banyak orang dari berbagai daerah, berbagai generasi. Nature of career. Ini di sini dikatakan bahwa 50% dari millennials itu diharapkan bisa sampai umur 100 tahun. Nah, ada satu yang menarik gitu, namanya half life of knowledge. Nah, half life of knowledge ini adalah kalau dulu kita belajar di SD, SMP, SMA, harapannya adalah ketika kita belajar, knowledge itu akan bertahan sampai mungkin 10 sampai 15 tahun. Tetapi yang ke depan, half life of technical skills itu kurang lebih 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun itu akan berubah total, gitu ya. Nah, saya akan mempercepat gitu ya. Sekarang perubahannya itu luar biasa. Kalau dulu kita bisa berpikir bahwa saya punya pekerjaan itu sudah saya punya cita-cita sejak kecil. Tetapi sekarang Anda punya cita-cita sejak kecil, belum tentu nanti pekerjaan itu ada ketika kita besar. Ini contoh gitu ya. Kalau nanti
adik-adik mau bisa lihat namanya Upwork, ya. Ada namanya Jubel, ada namanya The Muse gitu. Nah, ini adalah tempat di mana Anda bisa menuliskan Anda itu adalah seorang apa, seorang yang punya skill apa, seorang yang bisa mengerjakan apa, gitu. Dan itu sangat spesifik. Misalkan contohnya ini, di Upwork Anda bisa tulis, saya ini punya kemampuan pemrograman, ya. Saya punya kemampuan coding. Codingnya apa? Saya punya kemampuan coding HTML. Gitu. Anda tuliskan, Anda posting sendiri, mau gaji berapa? Nah, kalau dulu kita itu selalu cari lowongan kerja untuk bisa dapat kerja. Sekarang enggak usah, kita yang posting diri kita sendiri. Ya. Kita yang promosikan, saya punya keahlian ini. Anda mau hire saya atau enggak? Dan itu luar biasa di website-website ini. Ada banyak sekali orang yang mempromosikan dirinya seperti itu. Nah, di dunia ini sekarang juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sangat rentan terhadap otomasi. Contohnya apa? Ini ya. Ada 4 aspek. Rutin dan kompleks, meaningful dan instrumental. Jadi rutin and meaningful. Pekerjaan-pekerjaan yang manual, yang di healthcare, tetapi itu bisa dibuat otomasi. Pekerjaan-pekerjaan yang instrumental atau rutin, itu bisa dibuat otomasi. Nah, kalau pekerjaan yang kompleks, itu susah untuk diotomasi. Contoh, sekarang ini zamannya COVID, pasti ngecek ini namanya O2 ya, oksigen, kadar oksigen. Kalau misalkan kita ngecek kadar oksigen, kelihatan angkanya berapa. Nah, ini sekarang bisa dikoneksikan dengan smartphone. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang rutin seperti ini nanti bisa menjadi lebih otomatis. Tetapi beda dengan ketika kita punya pekerjaan yang sifatnya ethical. Hakim itu susah untuk diotomasi. Ya. Jadi kalau adik-adik punya pikir, oh ya saya mau jadi hakim yang adil dan bijaksana, luar biasa. Karena itu nggak bakal bisa diotomasi, gitu ya. Oh saya mau menjadi orang yang sangat solidaritas, itu bagus. Karena tidak akan bisa diotomasi. Tetapi kalau Anda coba berpikir, oh ya saya mau bekerja di pabrik, saya mau bekerja di perusahaan, itu bisa diotomasi. Karena apa? Itu punya instrumen, ada alatnya yang kita bisa kerjakan. Ya. Nah, beda lagi kalau misalkan saya mau menjadi strategic planner. Kita berpikir strategis. Kalau kita tahu ada di sebuah kota, gitu ya, kita seorang pegawai pemerintahan. Gitu. Nah, saya mau bikin strategi bagaimana sebuah kota itu nanti bisa ditinggali dengan nyaman, dengan sejahtera. Oh ya, berarti base-nya harus datang setiap 15, mungkin setiap 5 menit. Kemudian nanti sensornya harus diletakkan di mana. Oh, kemudian nanti terminal base-nya ada di mana. Nah, semua itu kalau misalkan kita bisa pahami, oh kita bisa bikin namanya kebijakan publik. Nah, itu nggak bisa diotomasi. Itu pasti butuh orang. Gitu. Ini contoh gitu ya. Pekerjaan yang bisa diotomasi yaitu salesman, ya, saleswoman. Gitu. Kalau kita ke mall, kemudian kita itu mau beli, katakanlah beli lipstick gitu. Nah, kalau misalkan kita mau beli lipstick, ya sekarang 매주 sudah 금요일 nggak 산업 유통업계 동향을 sudah 살펴보는 bukan 오비지 zamannya 시간입니다. lagi Anda 코로나 시대 jualan 비대면이 lipstick. 대세가 되다 보니 Tetapi sudah ada 상품을 직접 teknologi yang 만져보지 bisa 않고도 membuat 가상으로 itu 체험해서 볼 menjadi 수 lebih 있는 relevan. 쇼핑이 중국되고 Apalagi di 있습니다. masa COVID 먼저 ini. 이성은 기자의 Contoh ini ya, 리포트부터 ini 보시겠습니다. orang jualan lipstick di Korea. Sudah nggak ada 백화점 salesman. 2층에 자리 잡은 화장품 코너. 화장품을 사러 온 손님이 작은 Ya, 모니터 jadi 앞에서 cuma lihat di 수납. monitor, kemudian dicocokkan ini sama bibirnya. Nah, bibirnya ini kira-kira cocok pakai warna apa? Merahnya tuh seberapa? Merahnya ini yang lebih 이른바 pekat, AR merahnya yang 메이크업. lebih 증강 muda. 현상 장치인데 Nah, ini ada 국적 ukuran-ukurannya gitu 언어, ya. 입술 눈화장까지 Jadi nanti tinggal 전부 pilih, oh 직접 kalau misalkan cocok ini, 경험하고 terus gimana? 자신의 얼굴에 Saya 도장해 pilih 볼 수 yang ini, 있습니다. kemudian tinggal klik, saya beli, kemudian tinggal kasihkan kartu kredit, selesai. Gitu ya. Nah, kalau mau Anda berpikir, oh nanti saya mau jadi salesman. Jangan, itu adalah pekerjaan yang rentan terhadap otomasi.
Cari pekerjaan-pekerjaan yang jangan rentan terhadap otomasi. Cari pekerjaan-pekerjaan yang lebih strategik. Orang yang lagi membutuhkan tentang cara berpikir, tentang analisa. Gitu. Contoh, gitu. Saya mau memperkenalkan produk baru. Gitu. Oh ya, saya mau memperkenalkan sebuah produk yang namanya topi, gitu kan. Nah, sudah nggak perlu lagi. Karena apa? Dengan teknologi AR VR, ya, nanti topinya dipilih, kemudian langsung bisa dicocokkan. Kira-kira kepala saya kayak gini. Nah, ini cocok atau enggak? Gitu. Sesuai enggak? Oh, saya punya kacamata ini. Kira-kira bagus enggak dengan saya? Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita nggak butuh lagi dengan yang namanya salesman. Ini ya, yang namanya jobs yang vulnerable to automation. Ada namanya contingent work. Contingent work ini adalah ketika orang itu mulai berpikir tidak mau full time. Maunya pekerjaan yang part time. Pekerjaan yang tidak perlu ada di kantor 8 jam, pekerjaan yang tidak perlu ada di kantor 12 jam, tetapi saya bisa nyaman. Saya bisa work balance, work life balance namanya. Ini luar biasa sekarang. Karena orang lebih cenderung untuk menjadi ini contingent worker. Saya tidak perlu ada di satu tempat terus selama 12 jam, tapi saya ingin ada di A, kemudian nanti pindah ke B, pindah ke C, pindah ke D. Mungkin 1 jam di sana, 2 jam di sana, apalagi di musim Zoom gini ya. Setelah saya 2 jam di Zoom ini, nanti setelah itu saya mau ke Zoom yang sana. Nanti setelah itu saya mau ke Zoom yang sana gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan di musim-musim seperti ini, kalau misalkan ibadah gitu kan, ada juga yang unik gitu ya. Ada yang ikut ibadahnya di Surabaya jam pagi, kemudian ikut ibadah di Jakarta jam siang, malam ikut persekutuan doa di Singapura. Semua pakai Zoom. Nah, itu orang semakin menikmati itu seperti itu. Pekerjaan di masa depan juga akan seperti itu. Hati-hati, kita mungkin tidak akan betah di dalam sebuah perusahaan, tapi kita akan betah di dalam sebuah Zoom. Mungkin Zoom-nya bukan 1 atau 2 gitu ya, tapi ada banyak. Nah, ada banyak contoh ya ketika kita belajar tentang namanya contingent work. Ada tempat-tempat yang dikhususkan untuk orang-orang yang memang mau cuma sekedar part time. Ada namanya WeWork. Ini namanya co-working space. Co-working space ini tempatnya kecil, tetapi orang tuh bisa kerja dengan nyaman, kemudian nanti bisa pindah ke tempat lain. Ya. Mereka tidak perlu tempat besar untuk bekerja, tapi perlu tempat kecil dan nyaman. Di Surabaya, di Jakarta sudah banyak co-working space seperti ini. Dan ini pekerjaannya masa depan. Anda akan menjadi pekerja yang sifatnya part-time, bisa bekerja dimanapun, ini ada namanya data annotation. Anda cuma ngelihat data, ngelihat komputer, kemudian Anda klik, gitu ya. Jadi dimanapun bisa dikerjakan. Sehingga Anda tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu ngantor 8 jam, pokoknya dalam kurun waktu 1 bulan Anda harus bisa menyelesaikan berapa macam data, terserah Anda mau kerja jam berapa. Ini pekerjaan yang dilakukan sebuah perusahaan Korea namanya Aimo Enterprise. Mereka punya fleksibilitas untuk terhadap pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Dan orang menikmati untuk punya pekerjaan ini. Dan ini menjadi tren, khususnya di era COVID-19 seperti sekarang ini. Jadi kerjaannya cuma apa? Ini, lihat mobil. Coba tandai, mana mobil? Nah, Anda harus bisa menandai mobil itu seperti apa. Kemudian mana yang ada orang? Oh, ini ada orang. Jadi Anda nanti bikin kotaknya. Ini namanya data annotator. Ini pekerjaan-pekerjaan yang semakin lama semakin ternyata tambah banyak. Belum lagi teknologi, gitu ya. Namanya robot itu ada di mana-mana. Saya katakan ini sebagai namanya human X. Gitu ya. Nah, kalau ngomongnya human X ini berarti X-nya ini macam-macam, bisa mesin, bisa robot, bisa software. Ada namanya robot barista. Tahu ya barista ya, pembuat kopi. Ada namanya robot kasir. Jadi kita taruh keranjang, kalau kita belanja itu belanja sendiri, kemudian kita taruh keranjangnya, robotnya nanti langsung bisa scanning semua produknya, kemudian langsung menghasilkan Anda harus bayar berapa. Ini ada namanya robot delivery. Nah, ini robotnya jalan sendiri gitu ya. Contoh gitu ya. Ini mungkin karena keterbatasan waktu, saya cepet-cepetin gitu ya. Ini contoh. Kalau yang di yang kanan ini
ini orang mau beli bahan makanan, dia kehabisan bahan makanan di kulkas, dia pesan lewat application gitu kan. Nah, ini dia langsung tahu ini toko terdekat dengan makanan ini di mana. Langsung yang datang bukan orang tapi robot. Robotnya jalan, dia langsung menuju ke lokasi di mana orang itu dipesan barang, kemudian si mungkin kokinya ini meletakkan itu di robotnya yang akan nganter. Nah, kalau Anda berpikir bahwa satu hari saya mau menjadi orang yang mengantarkan barang, wah, itu sudah menjadi pekerjaan yang sudah tidak jadi relevan gitu ya. Karena apa? Ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah bisa digantikan oleh teknologi seperti ini gitu. Ada lagi ya, ini sudah sampai akhirnya ya itu pekerjaan yang sudah tadi sampai diterima oleh orangnya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan di restoran ya, atau mungkin ya kira-kira mirip-mirip gitu ya dengan yang tadi ini. Nah, ini adalah juga robot yang lain. Sekarang ini robotnya di On the first episode of Hashtag, nah tadi ada namanya delivery robot gitu ya. They have recently attracted a lot of attention among social media users. Nah, yang pertama ini robotnya jadi pelayan. Jadi di sebuah restoran, kemudian robotnya ini mengantarkan kopi. Gitu ya. Nah, jadi kalau di sebuah coffee shop atau di sebuah restoran, Anda itu berarti biasanya dilayani oleh seorang pelayan yang adalah manusia. Suatu hari itu adalah pekerjaan rutin yang akan hilang. Ya, tidak akan ada lagi namanya pelayan karena nanti akan dilayani oleh robot. Di hotel ya, ada namanya mungkin room service gitu kan. Nah, room service ini juga akan digantikan gitu ya. Ini robotnya sudah membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang ada di kamar itu. Nah, ini sudah menjadi sebuah perhatian ya. Karena apalagi di musim sekarang hotel nggak bisa terima tamu, nggak bisa terima terlalu banyak tamu karena batasan-batasan gitu ya. Nah, ini dengan adanya teknologi-teknologi seperti ini, maka kita akan menjadi berpikir gitu ya. Oh ya, berarti pekerjaan yang sifatnya rutin tidak perlu kita geluti lebih dalam. Tapi kita harus mencari sesuatu yang unik, sesuatu yang tadi lebih strategik, sesuatu yang lebih ethical gitu ya. Itu yang kita bisa lakukan. Di Korea sendiri, namanya K-pop itu luar biasa. Kalau dulu sekali konser itu orang yang datang bisa sampai ratusan ribu. Tetapi sekarang nggak boleh orang kumpul. Terus apa yang dilakukan? Bikin namanya virtual concert. Jadi orang yang dulu mengatur orang-orang untuk datang ke konser secara offline, nah mereka pekerjaannya berubah. Bagaimana mengatur orang-orang untuk datang online atau mengatur supaya orang-orang datang virtual concert. Kalau dulu ada namanya orang yang bertugas menjelaskan tentang namanya Blue House. Ada yang tahu Blue House? Ya, Blue House ini adalah ruang atau gedungnya presiden Korea. Gitu. Nah, anak-anak sekolah itu boleh untuk bisa datang ke Blue House, tapi waktu-waktu tertentu saja. Dan mereka boleh field trip. Gitu. Nah, sekarang nggak bisa. Gitu. Nah, caranya gimana? Dibuatlah game. Ini Blue House dibuat model Minecraft. Nah, ada nggak yang main Minecraft ini? Nah, ini juga cara baru ini karena sudah lihat teknologi ada di manapun. Tidak masalah untuk memperkenalkan sesuatu dengan cara permainan yang fun seperti ini. Dan di Korea pun juga sedang menggunakan yang namanya nih virtual work and meeting, menggunakan Gather Town. Jadi orang kalau biasanya ketemu sama orang lain di ruang meeting. Nah, sekarang ketemunya apa? Di Zoom. Kemudian dibuatlah ruangan virtual seperti ini supaya orang nanti bisa ketemu. Oh, saya kalau mau ngopi nanti ketemu siapa? Oh, kalau saya nanti di ruang living room saya ketemu siapa? Kalau saya nanti pergi ke tempat di ini office desk ini ketemu siapa? Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik karena teknologi sudah
memungkinkan untuk ini. Tsunami of data. Ya kita tahu lah ya, kalau ada yang menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, menggunakan Instagram, menggunakan Snapchat, YouTube, Skype, datanya luar biasa. Ini dikatakan nih, dalam 1 menit ada 4 juta like. Dalam 1 menit ada sekitar 100.700.000 like untuk Instagram. Dalam 1 menit ada 300.000 tweet. Di dalam 1 menit ada 280.000 snap. Ini pakai Snapchat. Di dalam 1 menit ada 300 jam upload video di YouTube. Bisa dibayangkan datanya luar biasa. Dan ternyata perusahaan-perusahaan yang punya data ini adalah perusahaan-perusahaan yang bercokol di papan atas. Mulai dari yang namanya Apple, Microsoft, Amazon, ya, Alphabet. Ini perusahaan-perusahaan yang semua berbasiskan data. Karena mereka tahu begitu berharganya data sehingga mereka bisa maju. Di Indonesia bagaimana? Perusahaan-perusahaan yang mengandalkan data seperti ini. Grab, itu valuasinya luar biasa. Gojek, ya, ini tahun 2020 ya datanya, sebelum Gojek sama Tokopedia gabung gitu ya. Tapi kalau dilihat ini Gojek sama Tokopedia luar biasa besarnya. Mereka mengandalkan data. Mereka tahu siapa pesan apa, jam berapa. Dan data-data itu dipakai, diolah demikian rupa supaya apa? Nanti kalau orang itu mau pesan, oh saya sudah siap, nggak usah bingung. Supaya apa? Demand dan supply-nya cocok. Nah, ini tsunami of data ini sudah luar biasa sampai akhirnya kita kenal ada namanya data science, data analytics. Gitu. Dan yang ketujuh, yang menjadi tren bukan hanya di dunia gitu ya, tapi di Korea ini luar biasa. Salah satu perusahaan yang sangat bercokol di dunia AI yaitu adalah ByteDance. Ada yang pernah dengar? ByteDance. Nggak pernah dengar ya. Nah, tapi kalau saya klik ya, nanti Anda tahu. Ini perusahaan apa? Ini perusahaan TikTok. Jadi perusahaan inti dari TikTok ini namanya ByteDance. Dia menggunakan teknologi AI untuk bisa supaya orang membuat video yang menarik, supaya menarik partisipasi orang untuk membuat video lain, mengikuti videonya gitu ya. Dan ByteDance ini bukan cuma sekedar yang membuat TikTok, tetapi juga membuat aplikasi-aplikasi lain seperti Babe. Itu satu perusahaan media di Indonesia ya. Kemudian ada namanya Hello gitu ya. Nah, ada banyak sekali. Mereka menggunakan AI basisnya untuk aplikasi di mobile phone. Belum lagi ada namanya perusahaan-perusahaan lain di sini ya, ada namanya Stripe. Ini Stripe ini juga menggunakan AI untuk bisa melihat orang-orang yang membayar pakai transaksi kredit card. Jadi kita cuma taunya mungkin kalau belanja online gitu ya, oh masukkan nomor apa, OVO atau pakai nomornya kartu kredit atau pakai apapun gitu ya. Tetapi di balik itu ada yang namanya Stripe, fintech. Ini luar biasa valuasinya. Karena setiap perusahaan kayak Tokopedia atau Blibli atau Bukalapak pasti menggunakan itu. Dan nanti pekerjaan-pekerjaan di masa depan itu pasti terkait dengan perusahaan-perusahaan seperti ini. Kalau kita nggak mengikuti gitu ya, pasti akan juga tertinggal. Belum lagi istilah-istilah yang wah benar-benar sangat computer science mungkin istilahnya itu ya. Ada cloud computing, big data analytics, internet of things, cyber security. Ini akan menjadi bagian yang besar untuk pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Nah, kalau kita mau mempersiapkan diri dari saat ini untuk melihat ini, maka tentunya kita bisa melihat, oh ke depan ini saya mau kerja apa. Ini contohnya. Ada satu perusahaan Korea namanya Hancom. Nah, Hancom ini namanya kayak Microsoft Word gitu. Nah, di Microsoft Word itu ada teknologi-teknologi yang mungkin kita nggak akan tahu sebelumnya. Contohnya pakai ini hand recognition. Nah, Hancom ini mendevelop lagi supaya apa? Kalau misalkan Anda pakai Hancom seperti Microsoft Word-nya itu, Anda cuma pakai simbol tangan atau gesture recognition, nanti bisa nulis sendiri.
Jadi kita nggak usah ketik lagi. Ya. Itu ketik itu masa tradisional. Tetapi kalau misalkan kita langsung misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dengan kamera nanti langsung bisa mengenali bahwa maksudnya saya mau menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dengan AI itu memungkinkan dan arah ke depannya orang-orang akan menggunakan ini gitu ya. Sebagai catatan terakhir gitu ya. Bagaimana di Indonesia? Ini saya ambil satu catatan dari Kepala BPPT tentang bagaimana visi Indonesia di tahun 2045. Ada 5 bidang prioritas yang sudah disiapkan untuk masalah AI, Artificial Intelligence. Nah, posisi kita ada di mana? Saya mau motivasi kepada kita semua, coba ambillah satu kesempatan untuk merenung. Gitu ya. Ini ada 5 bidang yang diprioritaskan oleh negara, kesehatan, birokrasi, pendidikan, ketahanan pangan, dan mobilitas atau kota pintar, smart city. Ini yang dicanangkan untuk menjadi cikal bakalnya AI untuk bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju lagi supaya Indonesia bisa lepas dari namanya middle income trap. Nah, saya sudah ngomong sama Pak Agus ini, nanti ke depan mungkin ada satu sesi lagi gitu ya. Kalau dijelaskan di sini semua nggak cukup waktunya gitu. Jadi nah, hybrid workplace ini adalah pekerjaan yang akan menjadi sebuah kerinduan banyak orang. Nggak usah datang ke kantor, bisa kerja dari rumah, ya bisa kerja dari manapun. Ini yang diharapkan. Jadi apa yang saya jelaskan tadi itu adalah bagian dari namanya hybrid workplace. Are you ready? Ya. Departemen of Labor tahun 2013 sudah mengatakan 65% anak-anak pada saat ini tidak akan tahu pekerjaannya masa depan. Mereka akan bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang pada saat ini masih belum ada. Bagaimana nanti kita? Bagaimana Anda? Nah, itu menjadi PR kita bersama supaya Anda bisa siap untuk pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Itu aja dari saya Pak Agus, semoga bisa menginspirasi dan saya siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bro, Pak Profesor Bernardo, luar biasa, Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian ya. Saya pun meninggalkan Korea sekitar 4 tahun lalu, tapi perkembangan begitu pesat, jadi saya juga minta Pak Bernardo untuk bisa sharing. Jadi saya juga belajar ya, Bapak Ibu dan juga adik-adik, bahwa perkembangan begitu rupa ya, tetapi bagaimana kita menyikapi. Ya. Dan kita masuk di dalam acara Q&A. Jadi susunan acara saya rubah sedikit ya. Jadi saat ini kita akan masuk ke Q&A. Ada beberapa pertanyaan, Pak Prof. Jadi saya bisa share, ini sudah ada 4 yang di upvote ya, bisa dilihat di sini. Oh, sudah di drop ini, jadi downvote. Jadi saya bacakan ya. Menurut kakak, oh sorry, ini karena real time ya. Oke, siap. Nah, Yang 4 ini ya. Apakah online learning atau sekolah jarak jauh akan lebih relevan daripada sekolah onsite di masa depan? Oke, saya langsung jawab atau langsung jawab ya? Satu-satu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik ini. Kalau misalkan kita bicara tentang sekolah onsite, ya sekolah onsite itu berarti kita datang ke sekolahnya gitu ya. Itu masih dibutuhkan untuk anak-anak yang relatif usia muda. Jadi TK, SD gitu ya. Itu masih butuh untuk sekolah onsite. Kemudian juga sekolah-sekolah yang membutuhkan technical skill. Seperti misalkan ya, sekolah kejuruan. Perlu tahu yang namanya mesin bubut, perlu tahu yang namanya mesin, ya perlu tahu yang namanya mesin gitu ya. Perlu meraba mesin itu seperti apa. Itu masih butuh onsite. Tetapi kalau sudah yang namanya skill seperti, oh saya mau belajar tentang leadership, wah itu sudah nggak perlu. Saya mau belajar tentang ilmu hukum, itu bisa diganti dengan online. Jadi nanti lama-kelamaan dunia akan melihat mana sekolah yang bisa online dan mana sekolah yang harus onsite. Gitu. Jadi saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih relevan, tetapi pasti ada klasifikasi
jenis pendidikan yang akan lebih relevan, mana onsite, mana yang lebih relevan untuk online. Itu. Terima kasih Pak Bernardo. Jadi ini sudah dijawab ya. Kita masuk berikutnya. Bagaimana dengan pekerjaan di dunia pendidikan? Bagaimana pandangan Bapak masa depan dunia pendidikan? Kira-kira pekerjaan yang seperti apa yang akan sustainable, yang akan bertahan? Oh, ya, satu yang tadi saya jelaskan ya. Ada pekerjaan yang sifatnya rutin dan ada sifatnya pekerjaan yang kompleks. Pendidikan ini adalah salah satu yang sifatnya kompleks. Karena ketika kita mendidik orang, itu ada poin-poin yang mungkin tidak bisa didapatkan ketika kita itu online. Contoh ya, saya pengalaman sendiri, saya mengajar online, kemudian ternyata ada banyak orang yang tidak bisa memahami loh. Saya mengajar mungkin saya sebutkan, saya mengajar pemrograman. Nah, ketika orang belajar pemrograman, saya ajarkan sesuatu, ternyata mereka nggak paham. Nah, ketika tidak paham, nah saya ini berusaha untuk mencari cara supaya dia paham. Oh, tetap nggak bisa. Gitu ya. Nah, ini kompleks karena apa? Ada orang-orang yang sangat mudah untuk memahami bagaimana coding, tetapi ada orang-orang yang sangat lambat untuk coding. Nah, di sini peran seorang pendidik. Bagaimana kalau mengatasi orang yang lambat coding dengan orang yang sudah cepat coding? Nah, kalau yang sudah cepat coding nggak apa-apa, biarin aja gitu. Tetapi kalau yang lambat harus didampingi. Nah, inilah gitu ya. Kalau di dunia pendidikan itu masih butuh kebijaksanaan dari orang-orang yang tadi ya saya katakan sebagai apa? Ethical. Ada etisnya, ada solidaritasnya, ada perasaan yang ikut gitu ya. Nah, itu masih dibutuhkan di dunia pendidikan. Kalau misalnya cuma ngajarin skill, nanti robot pun bisa. Ngajarin pemrograman robot bisa, tetapi kalau mengajarkan sampai ethical, sampai memperhatikan, itu butuh manusia. Gitu kira-kira dari saya. Ya, terima kasih. Nah, karena ini juga di upvote downvote ya, butuh bijaksana. Saya melihat ada satu pertanyaan yang sudah tadi bertengger nomor 1 sebenarnya. Tapi karena masuk Q&A langsung banyak yang di upvote, saya condong untuk menanyakan ini kepada Pak Bernardo. Menurut Kakak, bagaimana jika di masa depan pekerjaan yang dilakukan manusia menjadi kurang relevan karena digantikan oleh AI? Apa solusi simpelnya? Karena semua sudah serba AI. Sebenarnya begini, AI itu adalah pekerjaan yang nanti sifatnya rutin, gitu ya. Jadi kita tetap harus berpikir bahwa pekerjaan-pekerjaan yang rutin itu yang akan digantikan oleh AI. Jadi tidak akan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kompleks itu akan digantikan oleh AI. Nah, kalau misalkan jika di masa depan pekerjaan dilakukan manusia menjadi kurang relevan karena digantikan AI, contohnya apa? Misalkan ya, tadi saya katakan robotnya ngirim barang, gitu kan? Loh, itu kan simple, ya. AI pun bisa, robotnya bisa jalan, nggak perlu orang. Gitu. Artinya ya itu that's fine, robot biarkan itu yang mengerjakan. Tetapi kalau menganalisa apakah orang ini sakit COVID atau tidak, itu masih tetap butuh manusia, masih butuh dokter, gitu ya. Nanti orang ini sakitnya COVID dikasih obat apa? Itu masih tetap butuh analisa dokter. Tidak semuanya langsung bisa dibuat dengan AI. Karena apa? Ada tadi yang saya sebutkan itu ya, kebijaksanaan, ada etika yang tidak ada di dalam AI. Jadi tidak semuanya bisa tergantikan oleh AI. Karena satu, kita ini manusia yang diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan untuk membuat AI. Jadi jangan sampai kita berpikir kebalik. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita ini yang akan dikuasai AI. Enggak. Kita yang membuat AI dan kita yang harus menguasai AI. Jangan dibalik. Itu dari saya. Thank you. Sangat-sangat setuju. Karena itu seperti ada 2 pertanyaan yang sama-sama 5 upvote, saya harus memilih kan sebagai manusia. Untuk menghadapi ini dulu mungkin ya. Untuk menghadapi dunia penuh teknologi, skill basic apa yang harus dimiliki? Ini pertanyaan yang sangat baik. Oke, menarik ini ya. Kalau di Korea ini sekarang banyak anak, banyak dari usia muda
itu anak-anak dimotivasi untuk belajar yang namanya pemrograman. Oke, programming skills. Anak SD di sini sudah mulai belajar pemrograman. Jadi SD sudah diset dalam 1 semester setiap minggu 1 jam itu belajar tentang ide-ide logik pemrograman. Nah, SMP sudah mulai dibangun lebih dalam lagi. SMA lebih lagi jumlah jamnya ditambah terus. Di universitas terlepas dari Anda itu sekarang kuliah jurusan apa, mata kuliah yang wajib diambil adalah pemrograman. Jadi untuk menguasai sebuah teknologi, setidaknya kita sudah tahu yang namanya pemrograman. Saya kira itu kuncinya. Ya, terima kasih Pak Bernardo dan Bapak Ibu, adik-adik. Kalau belum menyaksikan Learn from Korea dari Pak Bernardo 1, 2, dan 3, bisa ke channel YouTube ACS Indonesia. Di situ Profesor Bernardo juga sharing tentang pemrograman sebenarnya. Jadi boleh ditonton ulang ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini soal kaitan sosial dan ekonomi. Ini saya pikir juga menarik untuk kita bahas. Apakah di masa depan AI itu dapat membuat angka harapan hidup dan angka kelahiran menjadi berkurang karena AI menggantikan sisi sosial dan ekonomi manusia? Ya. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Jadi ketika orang berbicara tentang AI, saat ini ada satu concern seperti yang ditanyakan ini gitu ya. Kalau semuanya serba AI berarti ngapain ada orang? Oleh karena itu ada satu konsep baru yang ditelurkan oleh banyak peneliti di dunia yang namanya Society 5.0. Nah, Society 5.0 ini yang akan memayungi semuanya. Meskipun ada AI, tetapi peran manusia tetap ada. Dan ya harus tetap ada orang. Jangan sampai AI-nya lebih banyak, orangnya nggak ada. Karena kalau semakin banyak AI-nya, semakin banyak robotnya, nanti robotnya semakin tidak beretika, siapa yang menyelamatkan dunia ini? dari robot-robot yang tidak beretika. Karena kita tidak akan pernah tahu. Robot sekarang contohnya, ada sebuah robot yang diciptakan oleh sebuah universitas di Korea untuk berperang. Nah, ketika robotnya itu bisa berperang, dia mungkin sudah diajarin caranya menyerang musuh. Pertanyaannya, kalau misalkan dia ternyata menyerang temannya sendiri, bisa nggak? Bisa. Karena robotnya tidak diajarin etika. Pokoknya robotnya disuruh nyerang. Kalau ada orang yang menyerang robot, bunuh dia. Kalau misalkan robotnya yang nyerang dia membunuh robotnya yang lain. Nah, tidak bisa kenal itu. Jadi ini yang sedang digarap oleh peneliti dunia Society 5.0. Ini yang diharapkan supaya manusia terus juga melihat bahwa AI ini juga tidak bisa ditinggal sendirian. Tetap harus ada orang yang mengawasi. Harus ada manusia yang terus berdampingan dengan AI. Kira-kira itu. Ya, sepakat sekali ya Pak Bernardo. Jadi memanusiakan manusia. Karena pada hakikatnya bahkan AI juga yang menciptakan manusia kan. Begitu. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, ini kira-kira tantangan apa yang paling umum yang akan dialami untuk mencari pekerjaan di masa depan? Ini anak-anak SMA ini ya. Dan memang mulai sekarang harus sudah coba mempertanyakan kira-kira, mempersiapkan. Ya. Tantangan paling umum yang saya kira mungkin adik-adik akan alami gitu ya adalah kompetisi. Ya. Anda akan berkompetisi dengan orang-orang yang punya skill yang beyond our expectation gitu ya. Mungkin kita akan berpikir bahwa saya akan masuk ke perusahaan A gitu. Ya, sekarang banyak orang yang tertarik untuk masuk ke perusahaan-perusahaan seperti Tokopedia ya. Mereka begitu bangga bisa masuk dalam sebuah perusahaan yang unicorn. Nah, tantangannya apa? Kompetitornya itu sangat banyak. Siapa yang akan masuk ke perusahaan seperti itu? Ya, mereka yang punya skill luar biasa. Satu, orang yang punya skill. Kedua, orang yang punya pengalaman. Ya.
saya motivasi kepada adik-adik semua yang ada di tempat ini, mulai sekarang carilah bekal apa? Ikut kompetisi apa gitu ya. Ikut lomba apa. Kemudian kalau misalkan bisa ikut lomba internasional, ikutlah. Mulai membangun kompetensi diri dari saat ini untuk hal-hal yang Anda cita-citakan. Jadi kalau misalkan, oh saya nanti ke depan mau jadi hakim. Nah, buatlah sebuah profil dari saat ini bahwa Anda adalah orang yang jujur, orang yang memang bisa dipercaya. Sehingga apa? Orang nanti akan melihat bahwa oh ya pekerjaan nanti saya di masa depan saya mau menjadi hakim, track recordnya terlihat. Saya mau menjadi seorang data scientist. Nah, bangun dari sekarang. Saya ikut kompetisi internasional tentang data analytics. Saya ikut kompetisi banyak sekali di Indonesia sekarang ya. Kompetisi-kompetisi terkait dengan data. Mengamati datanya bank, mengamati datanya transportasi, mengamati datanya smart city. Nah, itu yang dibangun. Sehingga apa? Ketika kita berkompetisi dengan orang lain, kita juga nggak kalah. Jadi siapkan untuk berkompetisi. Jadi caranya menyiapkan diri gimana? Ikut aja. Banyak aktivitas-aktivitas. Ada webinar ini ya ikut, ada webinar itu coba ikut untuk memperkaya diri kita. Itu Pak dari saya. Ya, terima kasih. Jadi kita harus mempersiapkan skill dan sekaligus karakter tadi ya. Saya coba garis bawahi dari Pak Bernardo. Terima kasih. Nah, kayaknya saya coba membaca sekilas, banyak yang hampir sama. Saya tertarik untuk, nah ini Pak Bernardo, cocok karena Anda sekarang tinggal di Yongin, di Korea Selatan. Bila dilihat Indonesia masih belum terlalu maju di bidang teknologi, apakah kita harus belajar ke luar negeri untuk menimba ilmu lebih? Nah. Belajar ke luar negeri itu kita bisa lakukan untuk membuka wawasan. Jadi membuka wawasan untuk apa? Melihat bahwa oh iya ya ada seperti itu, oh iya ya ada seperti ini. Tetapi kalau cuma Anda mau ilmunya, YouTube banyak. Kalau mau belajar, contoh gitu ya, mau belajar Arduino, itu namanya base-nya untuk IoT. Itu di YouTube banyak. Misalkan Anda mau katakanlah, Pak saya mau belajar Python. Oh kalau gitu belajar dari YouTube bisa. Gitu. Nah kalau misalkan mau cuma bicara tentang teknologi dari sisi programming, saya kira itu. Tetapi kalau memang mau melihat sendiri, merasakan, nah silakan ke luar negeri. Sehingga Anda punya motivasi lebih. Dan kalau biasanya kita ke luar negeri itu apa? Bukan cuma sekedar untuk belajar teknologi, tetapi apa juga belajar budaya, belajar semangat. Itu yang tidak ada. Kenapa kok di Korea itu bisa membuat teknologi yang begitu bagus? Karena mereka punya semangat yang luar biasa untuk sudah begadang sampai malam. Kalau misalnya nggak ketemu errornya itu terus dicari dengan gigi sampai bisa ketemu dan sampai itu bisa jadi. Nah semangat itu yang kita bisa lihat kalau kita ke luar negeri. Mungkin yang itu tidak bisa kita rasakan dengan teman-teman kita yang sekarang gitu ya. Kalau sekarang ketemu teman-teman gitu sedikit-sedikit, aduh, ayo kita jalan-jalan yuk ke mall gitu. Nah, itu kan jadi akhirnya kita downgrade, tidak termotivasi untuk punya semangat mengembangkan teknologi gitu ya. Nah, jadi belum terlalu majunya itu bukan karena cuma karena kita tidak punya teknologinya, tapi ada semangatnya yang kurang menurut saya. Itu, Pak. Mantap, mantap sekali ya. Dan untuk adik-adik jangan berkecil hati kalau kita masih belum Indonesia ya, tetapi soal semangat memang harus belajar. Tapi kalau soal teknologinya sendiri gampang dipelajari dan semua banyak di-sharingkan ya lewat YouTube dan lain sebagainya. Nah, untuk intermezzo ini ada yang dalam bahasa Korea. Ya, saya kembali apakah masih bisa membaca ini. 안녕하세요. 저는 발렌틴입니다. 반갑습니다. 질문 있습니다. Ya, jadi selamat malam. Nama saya Valentin. Apa kabar? Ada pertanyaan nih. Apakah aplikasi BEN dapat digunakan secara efisien dalam dunia pendidikan, khususnya dalam masa pandemi seperti sekarang? Silakan. Oke. Ya, sebenarnya ada banyak aplikasi yang bisa digunakan ya. Aplikasi ini kan hanya untuk sekedar membantu. Dan aplikasi ini ya sesuai dengan kebutuhan kita lah gitu ya.
Kalau misalkan sekolah membutuhkan komunikasi dengan murid, komunikasi dengan orang tua murid. Nah, aplikasi band bisa. Tapi juga ada banyak aplikasi lain gitu ya. Di Korea ini ada namanya iAlimi, ada namanya Classthing, ada namanya Kids Note. Itu macam-macam. Nanti kalau Kids Note itu banyak dipakai di katakanlah itu apa namanya? TK, playgroup. Karena itu detail sekali untuk memperhatikan seorang anak gitu ya. Jadi sampai apakah anak Anda ada sakit atau tidak. Kalau misalkan ada sakit, misalkan pilek, batuk, gitu, nanti apakah dikasih obat atau tidak. Obatnya itu berapa kali sehari. Itu ada detail sekali. Nah, itu aplikasi khusus untuk anak-anak. Kalau band itu saya melihatnya lebih seperti kayak Facebook sebenarnya. Jadi itu ada grupnya, kemudian ada kayak postingnya, ada komennya, bisa like. Nah, mungkin lebih ke arah sosial media gitu ya. Tapi ada banyak aplikasi ya yang sesuai dengan dunia pendidikan. Band bisa kalau dipakai untuk dunia pendidikan, tapi tentunya ada yang lebih spesifik lagi yang lain. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak Bernardo. Kembali ke yang upload paling banyak ini tentang kaitan soal kemanusiaan kita ya. Kalau semua diotomasi, bagaimana dengan pekerjaan yang bersifat seni, karya dari kreativitas manusia, apakah bisa dibuat otomasi? Ini ada 2-3 pertanyaan yang sama. Wah, ini menarik ini. Ya, maaf tadi saya nggak menyampaikan gitu ya. Ini ada namanya satu teknologi baru. Saya tidak menyebutkan itu karena itu sangat-sangat teknis sekali. Ada namanya non-fungi token, ya, NFT. Itu adalah sebuah teknologi yang baru berkembang, itu berdasarkan kayak itu kita menggunakan yang namanya blockchain teknologi. Anda punya seni, bisa nggak seni Anda di copy sama orang lain? Nah, pasti ya bisa. Tetapi dengan non-fungi token, itu apa yang Anda kreasikan secara digital, itu akan bisa semuanya di-capture dan tidak mungkin akan bisa ada seni yang sama seperti yang Anda buat. Itu ada di teknologi blockchain. Nah, itu sangat teknikal sekali dan itu sudah dikembangkan untuk orang-orang yang ada di area seni. Supaya mereka terselamatkan, tidak terjadi copy and paste dan mereka tetap bisa hidup dengan karya seni. Kalau misalkan dikatakan apakah bisa dibuat otomasinya? Bisa. Contoh apa? Membuat lagu. Saya dengan beberapa mahasiswa saya pernah kami mencari sebuah coding bagaimana mengenerate lagu, ya, mengkreasikan sebuah lagu dari lagu yang sudah ada dan membuat lagu itu tidak sama dengan lagu-lagu yang sudah ada. Itu ada teknologinya gitu ya. Nah, kalau mau belajar itu tentunya menarik karena apa? Orang seni nggak seneng yang namanya pemrograman. Seni kan nggak bisa coding. Tetapi orang coding ada yang bisa seni. Sehingga orang yang coding yang bisa seni mereka membuat seperti ini. Nah, itu kalau dikombinasikan menjadi menarik. Itu kira-kira dari saya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi jangan khawatir bahwa kemanusiaan kita akan hilang begitu saja gara-gara AI begitu ya. Nah, ini juga perlu ditanggapi, mungkin bukan soal skill yang harus dipersiapkan, saya pikir soal apakah dengan semua serba teknologi dikhawatirkan akan tingkat pengangguran itu semakin tinggi. Bagaimana pandangan Pak Bernardo? Kalau ngomong tingkat pengangguran semakin tinggi, itu sebenarnya tergantung kreativitas dari seseorang, apakah dia mau survive atau tidak. Gitu ya. Jadi tingkat pengangguran jangan dilihat dari cuma sisi teknologi. Tetapi saya yakin ketika orang itu sudah mulai kepepet, namanya kan Indonesia ini the power of kepepet gitu kan ada. Kalau sudah kepepet pasti dia itu bisa punya kreasi, punya kreativitas tertentu yang untuk bisa hidup, untuk bisa survive. Gitu. Di dunia sekarang pun, ya, ini kan orang dulu tidak tahu smartphone. Tetapi ketika smartphone berkembang, lama-kelamaan orang mulai coba yang namanya smartphone. Kemudian sekarang terus berkembang kan dulu orang nggak tahu namanya YouTube. Kemudian ya YouTube pelan-pelan diperkenalkan. Gitu. Nah itu pasti akan terus berkembang. Menurut saya
ke depan orang-orang semakin aware gitu ya. Oh ya, ini teknologi butuh. Minimal ya. Orang kalau nggak bisa teknologi itu bisa jadi namanya YouTube YouTube monitor. YouTube monitor spesialis. Nah, belum pernah tahu gitu ya. Itu ada pekerjaan itu. Jadi kerjanya apa? Anda di depannya YouTube untuk melihat apakah YouTube itu punya konten yang berbahaya untuk anak atau tidak. Anda bisa ada di depannya YouTube untuk melihat apakah ini ada konten yang merusak atau konten yang hoax. Gitu. Itu pekerjaan itu ada. Ya, setidaknya kalau tidak bisa punya skill yang tinggi, Anda pasti bisa punya posisi seperti itu kalau Anda suka YouTube. Anda yang suka game, oh bisa juga gitu ya. Sekarang banyak e-sport. Nah, kalau memang suka seperti itu, nah teknologi digunakan untuk yang baik. Kerjakan porsi Anda di e-sport. Pekerjaan e-sport di Korea itu contohnya gitu ya. Anda canggih main StarCraft. Itu kalau menang sekali, hadiahnya itu bisa sampai ratusan ribu US dollar. Sekali menang. Itu sudah kalau sudah dapat segitu sudah bisa hidup 1 tahun mungkin ya. Jadi itu bisa juga satu skill gitu ya. Jadi jangan khawatir lah dengan tingkat pengangguran karena teknologi. Dengan teknologi justru kita ini bisa beriringan. Jangan kita kalah dengan teknologi. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Pak Dodo. Jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang sangat mengkhawatirkan nasib orang buta teknologi dalam menghadapi zaman yang serba menggunakan teknologi. Jadi pasti harusnya aware ya, aware meskipun generasi X tadi buta terhadap generasi Z, mau tidak mau harus aware. Yes. Oke, saya pikir karena waktu, saya harus memilih satu pertanyaan penting yang ini menjadi concern kita di dunia pendidikan ya, yaitu ini, apakah dunia pendidikan akan dialihkan ke teknologi terutama AI yang dapat melihat probabilitas dan menganalisa kemampuan setiap murid dengan lebih efektif. Jadi peran AI dalam membantu guru. Nah, gimana menurut pendapat Pak Dodo? Apa sudah diterapkan juga di Korea Selatan bahkan? Oke, terima kasih. Sebenarnya saya juga sedang meneliti ini, gitu ya. Ini ada satu penelitian yang sebentar lagi juga akan publish. Bagaimana kami mengamati kemampuan murid, sampai juga bagaimana kami memprediksi apakah murid ini akan drop out atau tidak. Nah, dengan AI itu kita cuma membantu monitoring, menjaga kalau kita sudah tahu bahwa anak ini akan drop out. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjaga jangan sampai drop out? Kalau kita sudah tahu bahwa anak ini akan lulus tidak tepat waktu, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat anak ini lulus tepat waktu? Nah, kita melihat pola-polanya. Nah, kalau misalkan teknologinya ini untuk monitoring, Pak. Ya, nggak tahu siapa ini Bapak atau Ibu gitu ya. Jadi teknologinya ini untuk monitoring supaya pendidiknya atau gurunya bisa mengambil langkah lebih awal supaya anaknya tidak drop out, supaya anaknya tidak lulus telat. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dialihkan ke teknologi kemudian tidak bisa membuat anaknya, kalau misalkan gurunya adalah robot, mungkin nggak sampai sejauh itu gitu ya menurut saya. Itu dari saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Bernardo. Bapak Ibu adik-adik, maafkan saya kalau tidak bisa mengakomodasi semua pertanyaan ya. Tetapi semua pertanyaan ini ada di Slido, masih tetap ada sepanjang hari ini ya, tanggal 8 Juli. Jadi kami akan berjanji untuk bisa mungkin ya untuk membuat sebuah webinar yang serupa, dan Pak Bernardo menyediakan waktunya untuk kita semua ya di tengah kesibukannya yang begitu rupa. Nah, karena itu Bapak Ibu adik-adik bisa masukkan juga evaluasi dan feedback untuk acara kita pada malam hari ini, sehingga bisa dari pertanyaan Slido nanti kami akan berdiskusi dengan Pak Prof Bernardo
maupun membaca evaluasi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian supaya kita bisa memberikan webinar yang tepat sasaran ya, dan bahkan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada malam hari ini. Begitu. Nah, sebelum kita tutup, kita akhiri, ini ada link evaluasi dan feedback yang sangat kami butuhkan ya. Anda bisa memberikan nilai 5 untuk yang paling bagus sekali ya. Zaman sekarang menilai saja 1 sampai 5 begitu ya. Dan saya ada satu pengumuman sebelum saya kembalikan ke Pak Bernardo untuk memberi closing statement bagaimana kita harus bersikap dan apa yang harus kita persiapkan menjadi kesimpulan. Announcement seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan, 2 hari kemudian, hari Sabtu pukul 5 hingga pukul 6.30 sore waktu Indonesia Barat akan membawakan sebuah tema mendidik dan menjadi sahabat bagi generasi Z. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Dodo, generasi Z, dan juga bahkan generasi Z ada bersama-sama dengan kita, Pak Prof, pada malam hari ini. Nah, bagaimana sebagai orang tua sekarang yang mungkin beda zaman begitu rupa, bagaimana mendidik dan mengerti anak-anak yang sudah lahir di zaman gadget mania, begitu. Soal Minecraft dan lain sebagainya. Nah, generasi yang X, Y mungkin tidak tahu bahkan. Nah, bagaimana mendidik anak-anak generasi Z. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, silakan Profesor Bernardo untuk memberikan closing statement untuk acara kita pada malam hari ini. Silakan. Oke. Ya, satu kata kunci penting tentang the future of work itu ya ada yang di pertanyaan tadi di slide itu, yaitu tentang teknologi. Jadi ke depan kita harus beriringan dengan teknologi, kita harus siap untuk teknologi itu apapun ya, itu baik itu mesin, apakah itu software, apakah itu robot, apakah itu smartphone dan sebagainya. Kita harus siap berdampingan dengan X itu ya, X yang kita tidak tahu itu apa. Dan apa yang harus kita siapkan? Nah, nanti itu yang akan kita bahas di sesi selanjutnya gitu ya, Pak Agus ya. Jadi nanti di sesi selanjutnya kita akan membahas apa yang perlu disiapkan untuk adik-adik supaya kita siap untuk menghadapi the future of work. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak Profesor Bernardo dan juga Bapak Ibu. Tentu di dalam mempersiapkan adik-adik, kita pun sebagai Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengurus yayasan, kita juga harus mempersiapkan diri. Nah, kami berharap pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab oleh Bapak Profesor Bernardo di dalam sesi yang ke-5, ke-6, dan seterusnya di Learn from Korea. Nah, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Ibu Jessi Analisa dari Sekolah Filia Sofia. Pada Ibu Jessi kami persilakan. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih buat ACSI, juga Pak Bernard yang sudah sangat memberkati kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di waktu ini kami diberikan kesempatan untuk belajar. Kami bersyukur buat Pak Bernard yang juga sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa dari berbagai sesi juga yang sudah berlalu, dan ada sesi berikutnya ke depannya. Kami berdoa supaya hikmat yang daripada Tuhan yang Kau berikan kepadanya untuk membantu kami, anak-anak juga, guru, para pendidik, supaya kami bisa melihat juga berbagai kemungkinan yang harus kami hadapi di masa depan. Kami percaya ya Tuhan, semua yang kami pelajari juga khususnya hari ini adalah karena seizin Tuhan yang menaruhkannya pada diri Pak Bernard. Kami berdoa supaya apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia berikan kepada kami, Tuhan menolong kami untuk lebih lagi menggunakan, memahami apa yang harus kami kerjakan ke depan. Kami berdoa buat ACSI yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga di dalam memperlengkapi setiap kami, khususnya yang hadir saat ini melalui virtual. Tuhan, Engkau yang memberikan mereka juga hikmat, kekuatan untuk memikirkan apa yang paling tepat untuk kami guru, para pendidik dapatkan, dan juga menjawab berbagai kekhawatiran, berbagai
ketakutan, supaya justru kami dengan hal-hal yang kami dapatkan hari ini Tuhan, kami mengerti langkah apa yang paling tepat untuk kami kerjakan. Seperti yang disampaikan bahwa begitu penting kami juga mengetahui masa depan, tapi juga karakter yang sangat perlu untuk kami bangun. Kiranya itu juga yang menjadi komitmen kami, supaya dalam kehidupan kami nantinya, kami mempermuliakan Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu ini ya Tuhan. Terima kasih buat alat, buat jaringan yang sudah sangat mendukung kami. Kiranya ke depannya juga untuk acara yang sama kami bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih kepada Ibu Jessi doanya, dan Pak Profesor Bernardo untuk kesempatan berbagi, dan juga terutama kepada Bapak Ibu, adik-adik sekalian, nantikan Learn from Korea berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.